Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'adilu. I'adilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kau kerjakan. Pak Ketua Senat, Prof. Siswanto Masruri, ini karena puasa saya menghemat energi, suara saya pelan ya. Jadi mendengarkannya agak sedikit ngoyo. Pak Sekretaris Senat, Prof. Markus Tamsirgar, di sampingnya adalah Prof. Mahasin, guru kita semua, dan saya kira juga mengajar Bu Prof. Irma ya. Di sampingnya lagi Prof. Muhammad Khirzin. Di samping Prof. Siswanto adalah Pak Warek 1, Prof. Iswandi Saputra. Di sampingnya lagi Bu Dekan Usluddin, Prof. Inayah Rohmaniyah, sudah dikukuhkan, jadi sudah resmi. Di sampingnya lagi, saya tidak kelihatan tadi. Oh, Ibu Prof. Sekar Ayu Aryani bersama suaminya duduk di situ, Prof. Waston. Jauh sekali dari Solo. Di belakang ada Prof. Emma Marhumah, Dekan Fakultas Dakwah. Mungkin berdiri sebentar biar dilihat itu untuk biar semangat yang melihat itu ya. Ya, ini encik juga katanya, encik Madura itu. Baklawi juga ya, Asgaf atau Al-Juburi ya, enggak tahu saya. Kemudian Pak Dr. Afda Waiza, Dekan Fakultas FEBI. Di sampingnya adalah Dr. Muhammad Wildan. Ini sahabat dekatnya Bu Prof yang baru, Bu Prof Irma. Sahabat dekat dan sangat setia. Kemudian sampingnya adalah Prof Kamsi ya. Akan segera mudik pada hari pertama Lebaran nanti ya. Setelah dari Bojonegoro katanya mau ke Temanggung ya. Di sana ketemu dengan para habib juga. Di sampingnya Prof Mahrus Munajat, Dekan Fakultas Syariah. Sampingnya lagi adalah Prof Marni, Sri Sumarni, Dekan Fakultas Tarbiyah. Di samping lagi Dekan Fakultas Saintek, sebentar lagi Profesor Hurul Wardati. Di sampingnya lagi Prof. Abdul Mustaqim yang baru saja kemarin ceramah di depan Jokowi ya. Di Solo. Solo ini memang pusat dunia. Konon kabarnya Solo lah yang diciptakan Tuhan pertama kali. Setelah Jogja ya. Kemudian Prof. Sukiman dari Fakultas Tarbiyah, Prof. Eva Latifah, kemudian Prof. Nurdin Laugu, Pak Dr. Sumedi, kemudian Prof. Baidowi dari Fakultas Usluddin, tumben duduk di sini, biasanya separuh terus lari gitu ya. Kemudian Dr. Muhammad Sotik, Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyapa yang hadir di sini, tentu saja Ibu Prof. Fatimah, Ibu Nur Al-Jubri atau Asgaf ya. Kemudian suami tercinta Mas Ugi ya. Kamboja saya sekarang sudah besar sekali yang saya ambil dari perumahan itu. Bukan karena tumbuhnya cepat, tetapi saya ganti dengan Kamboja yang lebih besar ya. Kemudian Kiki lagi tidur ya. Tentu Pak Kabiro ya. Dan kita punya tamu istimewa, Prof. Musa Asy'ari ya.
kopiahnya biru. Mulai kapan beliau punya tanda kopiahnya biru itu ya? Nah, ya. Kopiahnya biru. Alhamdulillah beliau tidak pulang. Biasanya sebentar terus pulang gitu ya. Dan beliau mau berdiri di baris satu. Biasanya di sana pojok biar dekat dengan jalan terus pulang. Pak Basir, Saulisa, ya, terima kasih. Sama kopiahnya juga biru. Seragam ya. Kemudian Pak Kabiro, Pak Ali Sodik, ini Pak Mamat ini yang pakai dasi, yang rapi itu khas Sunda ya. Sunda memang selaranya tinggi gitu ya. Kemudian Prof. Hoirudin Nasution ada duduk di situ. Oh ya, istri saya tentu saja. Nanti belakangan ya, nanti belakangan ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa beberapa tamu yang sempat saya lihat. Pertama tentu saja Pak Leo. Tadi saya lihat Pak Leo. Ada. Oh ya, sana Pak Leo ya. Kemudian Ibu Dewajani. Tadi saya lihat. Oh Bu Deni Dewajani. Alhamdulillah kehadirannya. Selamat Paskah Pak Leo dan Ibu Jenny. Kemudian Mbak Elis tadi foto-foto. Biasanya fotonya bagus sekali. Nanti tolong diupload, saya di tag ya. Siapa tahu ada sayanya jadi agak ganteng sedikit gitu. Agak sedikit menipu. Tolong dikasih aplikasi yang banyak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa juga beberapa tamu ini ya. Ibu Dokter Sakinah, saya kira tadi saya lihat. Oh ya ada ya. Kemudian Bu Samsiatun tadi saya lihat. Saya lihat juga Bu Marwiyah, saya lihat juga Pak Kaprodi S3, Pak Abah Rofik ya. Kemudian Bu Fitri dari Usuluddin tadi saya lihat ya. Saya pokoknya yang saya lihat saja. Yang lain saya kadang enggak hafal ya. Bu Aida juga ada. Pak Munir Ikhwan dikawal istrinya. Betul ya, hati-hati. Pak Munir itu banyak penggemarnya. Beliau tanpa berusaha sudah banyak yang like di Facebooknya. Lain dengan saya gitu. Harus pakai status yang lucu atau yang kontroversi baru ada yang komen. Kalau Pak Munir ini foto tanpa senyum pun sudah yang like sudah banyak. Gitu. Dan mahasiswi itu yang like itu. Ada Bu Arifah, Bu Aida, ada Pak Sabtoni. Pak Sabtoni ini tokoh jurnal kita ya. Mohon dikasih tepuk tangan. Pak Sabtoni ini sudah memprofesorkan banyak sekali orang. Tetapi beliau baru saja naik pangkatnya menjadi lektor. Alhamdulillah ya. Jadi saya juga menulis di Al-Jami'ah, Bu Irma juga menulis di Al-Jami'ah, Pak Hoirudin juga sama, semua kita menulis di Al-Jami'ah. Dan Pak Sabtoni lah yang dengan telaten mengupload, mengedit, dan membagi semua tugas. Sekali lagi, terima kasih Pak Sabtoni. Jasanya sungguh luar biasa. Kemudian ada Pak Rison, ini Pak Rison ini bersaing dengan Pak Munir Ikhwan ya. Di Facebook itu like-nya banyak para mahasiswi. Tapi kayaknya tadi juga dikawal ya. Baik, kawallah dua orang itu. Saya enggak perlu. Saya enggak perlu. Dan istri saya sudah percaya sama saya bahwa enggak ada yang naksir gitu ya. Ya itu kelebihan saya sehingga saya lancar semuanya. Enggak ada yang ngelirik, sayalah yang ngelirik itu. Itu pun saya lirik, enggak ada yang ngelirik balik gitu ya. Ya baik, itulah kelebihan saya. Terima kasih istri saya, sulit sekali istri saya ini diyakinkan mau dengan saya. Bu Aryani tahu ceritanya. Gitu. Jadi sulit sekali gitu ya. Butuh berbagai macam jurus sehingga mau dengan saya. Alhamdulillah gitu. Saya syukuri. Pak Najib juga ada. Saya kira semua sudah saya sebut yang saya tangkap. Yang lain nanti bisa salaman di luar dan saya sebut ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menerangkan di publik. Kenapa UIN Sunan Kalijaga mengadakan pengukuhan guru besar satu persatu? Pertama, karena kita ingin menampilkan gagasan para guru besar. Bukan hanya selebrasi, perayaan, pencapaian fungsional, dan kepangkatan pegawai negeri sipil. Jadi kita ingin betul-betul mendengar gagasan penelitian. Dan hari ini kita dihibur dengan penelitian dari Tarim dan juga penelitian dari Seikhun, Mesir, sampai McGill, sampai Melbourne, sampai ke Eropa, sampai kemana-mana. Inilah yang ingin kita dengar. Kita ingin memunculkan di publik ini tidak hanya cerita tembak-tembakan, miliar-miliaran, jago-jagoan, dan melarikan diri atau berdebat kusir. Kita tidak ingin. Tetapi biar publik ini diwarnai dengan penelitian yang seharusnya.
apakah paham atau tidak urusan lain lagi ya. Biasanya sulit dipahami dan tidak menarik, membosankan ya. Saya sempat berpikir, oke lah kita tiru kampus lain supaya murah ya, 10 atau 20 guru besar sekali pengukuhan ya. Tetapi setelah saya mendengarkan pandangan beberapa kawan dekat dan juga para teman-teman yang saya tanya, sebaiknya kita pertahankan satu persatu. Karena kita ingin mewarnai kampus ini dengan riset, dengan penelitian ya. Tidak hanya sekedar naik pangkat gitu ya. Saya kira ini kita pertahankan ciri khas kita. Dan supaya kampus ini bermanfaat, tidak hanya berbicara tentang pemilu 2024, siapa yang elektabilitasnya meningkat dan siapa yang turun, siapa yang bikin kesalahan di publik dan siapa yang tidak. Maka kita ingin mewarnai publik. Saya tadi sudah berbicara dengan Pak Warek 1 supaya seluruh guru besar yang dikukuhkan nanti bikin press release, disebar di semua media. Dan media juga kita undang untuk meliput. Entah bagaimana warnanya. Yang jelas Indonesia membutuhkan orang-orang yang serius seperti Prof. Irma Fatimah. Ya. Tidak hanya yang sedang menaikkan elektabilitas dan menarik simpati massa. Tetapi yang betul-betul riset dan inilah yang diperlukan dalam era demokrasi saat ini. Produksi guru besar kita 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir sangat laju. Karena usaha dari Bapak Ibu dosen dan disupport oleh kampus, dan satu guru besar itu menghabiskan banyak energi dan banyak biaya. Terus terang ya. Tetapi kita rayakan dengan cara merayakan gagasannya. Dengan adanya Menpan RB yang baru yang disosialisasikan oleh Pak Warek 1 dan pada nanti sore akan ke Semarang masih dalam rangka sosialisasi dan sudah keliling fakultas. Saya kira kita membutuhkan strategi baru lagi karena peraturan Menpan RB yang baru kenaikan pangkat itu dihitung 4 tahun dan nulis berapa artikel pun tidak dihitung semuanya. Hanya 75 kum setiap tahun. Ini akan menghambat lajunya guru besar. Kita membutuhkan strategi baru. Atau peraturan itu mari pelan-pelan kita pikirkan lagi. Apakah betul itu sesuai dengan kebutuhan akademik kita dan kebutuhan kampus. Di satu sisi kampus dituntut untuk melahirkan guru besar untuk akreditasi kampus. Dan juga untuk persaingan global supaya lebih banyak orang pergi ke Singapura, ke Eropa karena gagasannya bukan karena TKI dan TKW ya. Itu spesialis kita. Tetapi kita ingin mewarnai orang pergi ke luar negeri itu bukan karena menjadi domestic workers, tetapi karena penelitian. Inilah yang kampus bisa sumbang. Tetapi jika karir mereka dihambat, produksi artikel, produksi jurnal juga akan terhambat. Mari kita pikirkan bersama. Mari kita beri masukan terbaik kita kepada pengambil kebijakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada risetnya Bu Irma. Bu Irma ini saya tahu dari S1 tertarik ke filsafat, S2 tertarik Fazlur Rahman, S3 tertarik dialog antar iman. Sekarang ini pidatonya justru tentang Hadrami, Arab Hadrami. Ini menurut saya semacam pencarian ilmu, pengembangan riset dan sekaligus identitas atau jati diri. Tiba-tiba teringat masa kecil, harus riset tentang siapa saya sebetulnya. Di tengah mayoritas etnis Jawa, etnis Sunda yaitu suaminya ya. Menegaskan dirinya secara ilmiah. Siapa saya ini sebetulnya? Orang Arab atau orang Sunda? Orang Solo atau orang Jogja? Pasar Kliwon atau Kota Gede? Saya kira ini cukup mengganggu ya ketika kita sudah rampung dengan diri kita ya. Beliau mengajar filsafat pertama kali di
IAIN Sunan Kalijaga tahun 93 menjadi asisten Prof. Musa Asy'ari masuk kelas saya. Jadi saya adalah mahasiswa pertama beliau. Ya. Terima kasih Bu dosen ya. Bu dosen yang sangat trendy, dulu sangat trendy. Bajunya selalu dikomentari oleh para mahasiswa dan mahasiswi ya. Dan juga aktivitas beliau menjadi perhatian sambil mengajar, sambil kursus bahasa Inggris di UGM. Setelah itu melanjutkan ke ILF Bali. Dan ini menjadi model bagi kita semua. Saya masih ingat ada 2 guru filsafat yang sering menjadi bahan perbincangan para mahasiswa, tidak mahasiswi, yaitu Bu Irma dan Bu Syafaatun. Bu Syafaatun menerangkan tentang teori hayula, yaitu dari maujud, ghairu maujud ke maujud, dan menjadi dari akal ke maddah. Bu Irma menerangkan tentang Al-Kindi, Ibnu Sina, dan lain-lain di kelas saya. Bu Irma ketika pergi ke McGill membahas tentang Fazlur Rahman dengan double movementnya, kembali ke sejarah teks itu sendiri dan interpretasi kepentingan para penafsir. Tesis beliau tentang itu. Dan pada tahun 98, sebelum saya berangkat ke Kanada, saya mampir di Hotel Majapahit untuk bermalam. Di situ ada orientasi dari kedutaan Kanada dan yang mengisi adalah orang yang baru saja selesai S2 dari McGill, yaitu Bu Irma Fatimah MA. Waktu itu masih MA. Dan beliau berujar begini, untung saya sudah selesai dari McGill dan pulang. Kalau enggak, saya di sana bertemu dengan mahasiswa saya yang ini. Jadi teman saya. Nah, sekarang kita belum teman ya, saya sudah selesai, Anda baru berangkat katanya. Dan setelah itu beliau berangkat ke Australia bersama Abdullah Said. Dan saya sangat terhubung dengan Abdullah Said, ini juga mentor saya. Saya 1 tahun 2001 meneliti bersama beliau tentang literatur Al-Quran dengan kawan kita, mantan direktur dan saat ini menjadi Puslit Lektur Kementerian Agama, Profesor Arskal Salim. Dan saya berjumpa lagi dengan Bu Irma di LP2M. Beliau orangnya bersih, tegas, tanpa kompromi. Dan bersama lagi di Al-Jami'ah. Dan hampir semua paper-papernya saya baca. Bapak Ibu sekalian, ini dihubungkan lagi dengan penelitian beliau yang terakhir yaitu tentang Hadrami. Dan saya juga familiar dengan orang-orang yang beliau kontak. Ulrike Freitag dari ZMO, Zentrum Moderne Arians di Berlin, Nico Kapten, Fajri Alatas yang ganteng sekali itu ya. Dan istrinya juga cantik sekali ya, politisi PSI, Claudia Seise, Martin Slama dan kawan baik kita Eva Fahrunisa. Penelitian tentang Hadrami ini mengambil angle tentang feminisme dan otoritas. Dan saya kira ini tepat sekali jika dihubungkan dengan Pilpres 2024. Di mana posisi teman-teman yang beretnis Arab ini di dalam sosial dan politik Indonesia. Ini bisa dilihat dari salah satu figur calon kita, yaitu Anies Baswedan. Beliau adalah keluarga Arab yang kakek dan bapaknya pendukung nasionalisme Indonesia pada era kemerdekaan. Beliau sendiri studi di Amerika dan dulu sangat berorientasi pada Cak Nurian dan sekarang bisa kita lihat karirnya agak sedikit berbeda ya. Jika dihubungkan dengan posisi ini saya kira akan sangat menarik ya. Misalnya di halaman 9 Bu Irma menegaskan tentang pentingnya otoritas baru dihubungkan dengan media sosial di publik kita. Bapak Ibu sekalian, ada banyak pesan yang disampaikan oleh Profesor Fatimah
di dalam makalahnya. Salah satunya adalah perjalanan beliau ke Sayun dan ke Tarim. Ini juga mengingatkan masa lalu dan sekaligus kita perlu berpikir ulang tentang posisi Indonesia itu sendiri secara jujur lagi. Di mana posisi etnis Arab, etnis Cina, etnis India, dan bule di Indonesia. Di mana ini posisinya di kita masing-masing? Apakah betul mereka itu equal? Apakah betul mereka itu sejajar? Dan apakah betul kita yang beretnis mayoritas, orang Jawa, Sunda, Madura, Dayak, dan Batak, itu memperlakukan mereka secara wajar dan sama di masyarakat kita? Karena ada dua model di Asia Tenggara ini yang dikembangkan oleh berbagai negara, ya. Singapura dan Malaysia tentu menganut paham multikulturalisme, di mana etnis-etnis ini dikelompokkan di desa, di apartemen, dan juga di kota-kota. Diberi kuota masing-masing apartemen. Ini orang Arab, orang Tamil, orang Cina, orang Melayu. Di Singapura terutama itu sangat strict. Ini model multikulturalisme. Sehingga masing-masing etnis itu berkembang di komunitasnya sendiri. Maka jika kita melihat bulu tangkis, nama-nama yang Cina akan tetap Cina dari Malaysia. Sementara orang Indonesia yang Cina sudah berganti menjadi Rudi Hartono, ya, menjadi Susi Susanti, dan lain-lain. Karena Indonesia menganut pluralisme, di mana semua etnis itu bercampur lewat pernikahan, lewat budaya, lewat makanan. Sehingga identitas asal itu ditekan. Mulai dari era Pak Karno, era Pak Harto, dan era reformasi. Tetapi masih tersisa komunitas-komunitas Arab di Surabaya, Solo, Pekalongan, dan Tanah Abang. Tetapi berangkat dari yang dipikirkan oleh Bu Irma, saya kira sangat menarik. Jika ini dilihat ulang, apakah betul pluralisme kita, model sinkretik kita, asimilasi dan akomodasi kita, itu sudah tepat jika dibandingkan dengan multikulturalisme, faham Singapura dan faham Malaysia. Ini saya contohkan kutipan lagi, pengulangan, ya. Selama masa kecil saya di Pasar Kliwon, Solo, menjadi seorang keturunan Arab, begitu kami biasa dipanggil, lebih merupakan sebuah kesulitan atau ketidaknyamanan daripada berkah. Saya menghabiskan 12 tahun masa awal belajar di sekolah saya yang kebanyakan berisi anak-anak perempuan Hadrami, halaman 3. Saya kira ini menarik ini, bahwa ternyata kelompok yang beretnis Hadramaut itu tetap menyendiri. Dan masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat Betawi pada umumnya, Batak pada umumnya, Sunda pada umumnya, tetap melihat bahwa identitas itu berbeda. Ini salah satu pertanyaan yang saya kira patut mendapatkan perhatian. Pada halaman 3, apakah karena kami memiliki identitas dan karakter yang sangat berbeda dari mereka? Apakah kami memang dianggap tidak mampu beradaptasi dengan budaya lokal di Solo? Apakah mereka tidak tahu bahwa orang tua kami memiliki posisi yang cukup terpandang sebagai pengajar Islam di masyarakat? Situasi ini memburuk setelah terjadi konflik antara warga lokal dengan keturunan Hadrami di Solo pada tahun 1980-an. Kemudian saya kira pada halaman 16 juga ada model pendidikan etnografisnya, yaitu etnografis di pembacaan Maulid Adiyaul Lamia, karya Habib Umar bin Hafid. Saya kira ini menarik, ya. Ternyata pendidikan model Hadrami masih tetap berlanjut dan pengiriman para laki-laki muda, para pemuda ke Hadrami juga terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Saya kira ini perlu juga mendapatkan perhatian. Dan ternyata network dan konversi atau hijrah juga tetap berlanjut. Misalnya kasus seorang mu'alaf Edo Abdurrahman Hendrik, suami dari Nadia Fitriana Kamaluddin, yang meninggalkan pekerjaannya di Surabaya, ya, kemudian menjadi ustazah.
Ini saya kira juga penelitian baru sesuai dengan penelitian kawan kita Pak Najib Kailani ya. Beliau spesialisnya para artis atau anggota DPR ya. Terutama artis-artis yang tidak terlalu mengorbit akan diorbitkan oleh Pak Najib Kailani ya. Dan network artisnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita banyak belajar hari ini tentang etnis Arab di Indonesia ya. Dan begitu juga kontribusinya saat ini tidak hanya pada masa lampau, tetapi juga di kawasan yang lebih luas, terutama di publik dan di sosial media. Follower dari para ustadzah yang diteliti jutaan, baik di YouTube, di Instagram, maupun TV. Saat ini ternyata saya juga baru tahu ada banyak TV swasta yang ada di Indonesia. Dan TV swasta ini juga banyak yang mengidolakan para habib. Ya. Nah, ini belum dikaitkan dengan kasus FPI, belum dikaitkan dengan Jamiatul Khairat, dan belum juga dikaitkan dengan banyak hal. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, saya berjumpa dengan Dahlan Iskan di pesawat. Terlepas dari cerita beliau, saya juga punya cerita tentang beliau. Beliau ini pernah tes DNA di Amerika, Dahlan Iskan ini. Dan kabarnya paling tidak 20% darah dia itu ada unsur Arabnya. 7% itu unsur Cina, kata beliau, kalau saya tidak salah. Berapa persen lagi unsur Mongol. Dan beberapa persen lagi unsur Denisovan dan Neanderthal. Artinya jangan-jangan tidak hanya Pak Dahlan Iskan. Kita semua di dalam darah kita itu sudah tersusun berbagai macam darah dari berbagai macam etnis. Artinya kita sendiri itu tidak murni. Saya tidak Jawa murni, Bu Irma juga tidak murni Arab. Dan orang-orang yang kita anggap Cina ternyata tidak murni Cina. Tapi semuanya kita itu sudah campuran. Jadi kita mencari Arab murni tidak ada, Jawa murni tidak ada, Sunda murni tidak ada, akhirnya Indonesia murni juga tidak ada. Semua itu campuran. Maklum kita makanannya sudah campuran. Indomie, mie itu kan juga dari Cina. Pizza dari Italia, burger dari Amerika. Nasi gurih dari Arab atau dari India, biryani. Bapak Ibu sekalian, mari otoritas keilmuan di UIN Sunan Kalijaga ini kita jaga. Kontribusi pidato para guru besar ini kita ramaikan dan kita rayakan. Sehingga ini tidak sekedar kenaikan jabatan, tetapi merayakan gagasan dan penelitian semuanya. Biar kita betul-betul menyumbang sesuatu yang kita ambil setiap bulan berupa gaji kita. Ini semua hadiah untuk publik. Bapak Ibu sekalian, selamat Bu Prof Irma, semoga berkah, lanjutkan penelitiannya. Kalau ke Hadrami saya tolong diajak, saya juga pengen ke sana gitu ya. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.